Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep, nungslep-nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, gitu aja. Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar, tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa nggak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berkali-kali dilaporkan ke polisi karena fitnah yang dilakukan oleh para pembenci Anies Baswedan. Salah satunya, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pernah menyoroti kontribusi sebesar 5% yang menjadi jatah Pemprov DKI Jakarta setelah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selesai mereklamasi kawasan Ancol Timur dan Barat seluas 155 hektar. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP itu mengatakan, aturan penyerahan lahan kontribusi ini diputuskan sepihak oleh Gubernur Anies Baswedan tanpa ada konsultasi ke DPRD DKI Jakarta. Artinya, Anies secara diam-diam mengambil keputusan itu. Bahkan, Gilbert Simanjuntak mengaku tidak mengetahui peruntukan lahan seluas setara 6 hektar tersebut setelah tanah itu diserahkan ke Pemda DKI Jakarta. Dasar perhitungan 5% lahan reklamasi sebagai milik DKI Jakarta tidak jelas dasarnya dan diputuskan sepihak oleh Gubernur tanpa konsultasi ke DPRD. Gilbert merasa ganjil dengan jatah lahan 5% itu, sebab di dalam keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin reklamasi Ancol, tidak disebutkan dasar hitung-hitung pembagian jatah lahan tersebut setelah proyek pembangunan pulau imitasi itu tuntas digarap. 6 hektar, yang 5 hektar itu jadi pertanyaan, dasarnya 5% dari mana? Sangat tidak wajar bila diputuskan 5%. Gilbert menilai, keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 ini syarat akan kepentingan dan menjadi presiden buruk dalam tata pamong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Lagi pula, keputusan gubernur itu dinilai tidak punya dasar hukum yang kuat, sebab dinilai tidak punya landasan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Keputusan gubernur itu harus didasari oleh perda tentang RDTR dan zonasi yang raperdanya telah dicabut Anies Baswedan pada 2018 silam. Kita ingin membereskan reklamasi ini dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang benar. Karena itu kita merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 52, Kepres nomor 52 tahun 95. Keputusan Presiden inilah yang menjadi dasar dibangunnya atau adanya kegiatan reklamasi. Selain itu, Anies Baswedan pernah dilaporkan terkait penyalahgunaan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pameran kebudayaan Indonesia. Pelapor Anies Baswedan adalah Direktur Eksekutif KACD, Andar Mangatasi Tumorang. Andar melaporkan dugaan korupsi yang dituduh melibatkan Anies Baswedan dalam pendanaan Frankfurt Book Fair pada tahun 2015. Pendanaan proyek tersebut menurut Andar senilai 146 miliar. Anies disangka menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pameran kebudayaan Indonesia. Inilah laporan saya sebagai pelapor warga negara masyarakat melaporkan Anies Baswedan waktu itu menteri, dan ini laporannya. Dan ternyata KPK sampai detik ini selama 3 tahun dari 2017 tidak pernah memproses ini perkara dan diendapkan. Dan sepertinya, dan saya minta kepada komisioner dan 5 komisioner KPK, saya minta dalam bulan ini, bulan Oktober ini, perkara ini, laporan saya ini sudah harus diproses. Yang terbaru, Anies Baswedan juga dilaporkan terkait korupsi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Ferdinand Hutahian. Berdasarkan artikel yang dibagikan Ferdinand Hutahian, dalam cuitannya itu berisi pemberitaan tentang dugaan korupsi puluhan miliar rupiah yang terjadi di Dinas Pendidikan di Jakarta. Lembaga anti korupsi Indonesian Corruption Observer menduga adanya kerugian negara yang begitu besar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Jakarta ditenggarai banyak terjadi korupsi. Namun, aparat penegak hukum
terkesan mengabaikan kasus-kasus korupsi di unit tersebut. Dari hasil penelitian Inako, pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta syarat dengan korupsi. Tidak hanya pembangunan fisik sekolah, pengadaan barang pun demikian. Setidaknya, ada 27 miliar anggaran DKI Jakarta di tahun 2019 yang digelontorkan untuk menyewa gudang selama rehab 146 sekolah. Pengadaan sewa gudang tersebut syarat akan dugaan korupsi. Namun, ini masih dugaan dan belum tentu terbukti, bahkan bisa juga mengada-ngada. Ferdinand Huta Heian malah tidak mengomentari terkait kasus bansos yang menyeret anak Palurah dan Madam. Nis, kamu dan pendukungmu yang malu banggain menerima penghargaan soal transportasi Jakarta, sementara kamu membangun apa-apa soal transportasi. Jakarta tahu kamu cuma jago mewarnai, tapi kenapa belum terima penghargaan mewarnai? Kata Ferdinand Huta Heian. Selain itu, menurut Ferdinand Huta Heian, ucapan Anies Baswedan dalam video hari itu mengacak-ngacak kejujuran dan fakta. Komentar terkait ucapan Anies Baswedan di Hari Ibu itu disampaikan Ferdinand Huta Heian melalui akun Twitternya. Video ini mengusik fakta dan mengacak-acak kejujuran. Nak, rahim ibumu bukan tempat melahirkan calon koruptor. Begitulah penggalan kalimat dengan tutur kata yang tertata dari Anies Baswedan. Tapi, di mana sekarang dana e-formula? Dana COVID-19 puluhan triliun. Tulis Ferdinand Huta Heian.